فيكم يا جماعة. حياكم الله على طاعة الله بعافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Sekarang kita mengkaji fasl kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, bekal akhirat dalam meniti, mengikuti dan meneladani sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hamba yaitu Nabi Muhammad SAW. Petunjuk Nabi SAW fi hadihi SAW fi ruku'. Petunjuk Nabi SAW di dalam naik kendaraan. Raqibal khayla wal ibila wal bighala wal hadira wa raqibal farasa musrajatan tara wa 'ariyat ukhra. Rasulullah SAW pernah naik kuda, onta, bighal jamak dari baghla. Baghla itu peranakan kuda. Larinya. Kalau onta itu untuk antar kota, jauh. Kadang kuda itu tidak ada pelannya. Iya. Jadi Nabi SAW kadang melatih kuda itu. Karena Nabi membonceng seseorang di atas onta. Warubbama ardaba khalfahu wa argaba amamahu. Karena Nabi membonceng di belakang, kadang Nabi meletakkan penumpang itu di depannya. Maka thalathatu ala ba'ir. Oh iya, kadang bertiga di atas onta. Wa ardaba rijal. Kadang Nabi membawa beberapa orang laki-laki di onta itu. Wa ardaba ba'dhan nisa'i. Maka Nabi pernah membonceng sebagian istri, membawa istrinya jarak jauh, tapi meletakkan sekedup di atas onta. Ya, sekedup itu kayak apa ya? Ya kayak bulutan gitu ya, kayak kemah itu diletakkan di atas onta sehingga tertutupi. Kemudian wakana aktsar marakibil khayl wal ibil. Wa Nabi kebanyakan naik kuda dan onta. Wa amal bighala fal ma'ruf annahu kana indahu minha baghla wahidah ahdaha lahu ba'dul muluk. Nabi punya satu keledai yang terkenal yaitu Duldul yang diberi hadiah oleh salah satu raja, yaitu Raja Mesir Muqawqis. Walam takun al-bighal masyhura bi ardil Arab. Waktu itu keledai atau baghla, yaitu peranakan kuda dan keledai, tidaklah masyhur di tanah Arab waktu itu. Falamma uhdiyat lahu al-baghla qila ala nunzi al-khayl al-humr. Bahkan ketika beliau diberi hadiah baghla oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir, yaitu peranakan kuda dan keledai, namanya baghla. Maka Nabi ditanya oleh seorang, apakah kita akan harus segera mengawinkan kuda-kuda kita dengan keledai-keledai? Qala inna ma yaf'alu dzalika alladziina la ya'lam.
Yang melakukan itu ya yang sering-sering mengawinkan kuda dengan keledai itu orang-orang yang tidak tahu. Begitu ya kan. Nah sekarang di zaman kita gimana ini? Ya, di zaman kita orang, alhamdulillah Allah mudahkan, ya lebih mudah daripada itu semua. Ya ada sepeda pancal, ada sepeda motor, ada mobil, ya dan lain-lain. Alhamdulillah. Dan yang paling penting ya kawan, kita hendaklah menghafal bacaan naik kendaraan. Ya, jangan lupa mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, kemudian Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, 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 Subhanak inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Barang siapa yang baca doa itu ketika naik kendaraan, maka Allah tertawa dengan hamba itu, yakni senang dengan zikir yang dia ucapkan ketika naik kendaraan. Artinya Bismillah, Alhamdulillah. Dengan pertolongan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah dari segala tandingan yang telah memudahkan kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan sebelumnya kita tidak bisa memilikinya atau mengendarainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguh kita semua akan kembali kepada Allah untuk dibalas dan dihisab. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Akbar 3 kali, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah sampai diucapkan 3 kali. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah dari segala tandingan. Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku menzalimi diriku. Faghfir li innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Maka ampunilah aku, tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Maka Allah tertawa. Ali bin Abi Thalib ketika meriwayatkan di sini tertawa dia. Maka ditanya oleh tabi'in, "Ma adhakaka ya Amirul Mukminin?" Kenapa engkau tertawa ya Amirul Mukminin? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku juga bertanya kepada Rasulullah, karena ketika Rasulullah membacakan doa ini naik kendaraan ini, Nabi tertawa. Ya Rasulullah, apa yang bikin kau tertawa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, oh hamba ini Rabbku tertawa ya setelah aku membaca doa ini. Jika Allah tertawa dengan seorang hamba, berarti apa ya kawan? Allah meridainya, mencintainya. Jika Allah mencintai dan meridai hamba, maka Allah akan mencukupinya, memberikan hidayah terus menerus, kecukupan dan sebagainya. Kemudian faslun, wattakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki kambing. Ya, kambing ya kawan. Wa kana lahu mi'atu syah. Maka Nabi memiliki 100 kambing. Wa kana la yuhibbu an tazid ala mi'ah. Dan Nabi tidak mau kambingnya lebih dari 100. Jadi gimana dong? Ini kalau lebih, dzabaha makanha ukhra. Ini disembelih. Jadi kalau lahir 1 kambing sehingga jumlahnya 101, maka Nabi menyembelih yang lainnya. Sehingga tetap jumlahnya berapa? 100. Gitu ya kawan. Berarti Nabi kaya ya kawan. Kaya beliau. Ini 100 kambing. Antum punya kambing ya Syekh? Nah, insya Allah beliau kayaknya tertarik ini mau bikin kandang kambing nanti. Iya. Dan juga attakhadha raqiq. Bahkan ya kan tentang kambing ini Nabi mendoakan berkah. Yani memelihara kambing itu berkah. Itu ya. Dan kambing manfaat. Daging kambing kata ahli gizi itu dibandingkan dengan sapi, dagingnya itu lebih tinggi proteinnya kambing daripada sapi. Perbandingannya 8:1.
Bayangkan coba. Dan daging itu sehat. Itu ya kan. Bahkan ada kambing yang kambing dorper itu. Itu satu ekor itu bisa minimal harganya 5 juta. Minimal. Rata-rata harganya di atas 7 juta. Itu dagingnya itu mirip kayak sapi. Tebalnya. Ya. Kambing dorper. Itu ya kan. Attakhadha raqiq min al-ima wal-abid. Dan jadi Nabi SAW juga punya budak. Iya. Baik laki atau perempuan. Nabi punya budak. Budak ini beda dengan pembantu ya kan. Budak ini beda dengan pembantu. Wa kana mawalihi wa utaqa'uhu min al-abid akthar min al-ima. Ya, Nabi banyak membebaskan budak laki-laki daripada budak perempuan. Ya. Apa keutamaan membebaskan budak? Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi. Ya kan, kenapa Sunan At-Tirmidzi ini sebagian ulama dinamakan Jami' At-Tirmidzi? Ini istilah dalam hadis ya. Bahwasanya kitab hadis namanya Jami', seperti Sahih Bukhari itu juga namanya Jami'. Ya, kenapa dinamakan Jami'? Karena isinya itu lengkap. Ada masalah iman, ada masalah fikih, ada masalah akhlak, muamalat, lengkap. Maka dinamakan Jami'. Ini mencakup semuanya. Jadi kalau sunan itu berarti berkaitan dengan apa? Fikih saja. Tidak ada pembahasan masalah akidah. Itu maksudnya ya kawan. Nah ini istilah ini perlu kita untuk mengetahuinya. Kemudian min hadits Abi Umamah wa ghairuhu, dari hadits Abi Umamah semoga Allah meridainya dan yang lainnya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyu mamri'in a'taqa imra'an musliman kana fikakahu minan nar yajzi'u kullu 'udwin minhu wa ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'atayn muslimatayn kanata fikakahu minan nar yajzi'u kullu 'udwayn minhuma عضوا منه وقال هذا حديث صحيح. Ya. Mandi akhi. Baik. Barakallahu fina fikum. Yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang membebaskan budak laki-laki Muslim, maka dengan sebab satu budak itu dia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dibalas setiap anggota badan daripada laki-laki budak itu yang dibebaskan itu, maka begitu pula anggota badan dia dibebaskan dari api neraka. Subhanallah. Kalimat membebaskan di sini, yakni barang siapa membebaskan budak, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Begitu pula barang siapa membebaskan dua perempuan budak muslimah, maka dengan sebab itu dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan begitu pula setiap anggota badan dari dua perempuan budak itu Allah akan membebaskan dia, laki-laki dia membebaskan itu dari api neraka. Ya kawan, bagaimana zaman sekarang tidak ada budak? Zaman sekarang tidak ada budak. Ya, bagaimana ini? Gak usah khawatir. Ada satu amalan. Barang siapa mengamalkan dan ini mudah, maka dia akan dibebaskan dari maka dia pahalanya diantaranya seperti membebaskan 4 budak. Apa itu? Yaitu antum baca setiap ba'da subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. 10 kan? Ya, sebelum antum berpindah tempat duduk. Pada subuh dan pada maghrib.
Dalam sebuah riwayat ba'da asar. Jadi 3 kali sholat. Maksudnya setiap sholat subuh, asar dan maghrib baca itu 10 kali. Maka seperti membebaskan 4 budak dari Bani Ismail. Ya, coba hitung. Antum setiap ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib membaca itu seperti membebaskan 4. 4 kali 3 12. Itu per hari. Per hari ya kawan. Nah, ini padahal 1 aja. Membebaskan budak 1 saja. Itu bebas dari api neraka. Gimana kalau 4? Bagaimana kalau 12? Bahkan dalam sebuah riwayat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir pagi 100 sore 100 itu sama dengan 10. Pagi 10, sore 10 budak. Jadi 20. 20 tambah 12 berapa? Hitung dewe ya, akhi. Pakai kalkulator, ya. Nah, itu per hari itu. Belum yang lainnya. Ya di fadilah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali itu ada 5. Ya. Dia tidak akan digoda syaitan pada hari itu. Bahkan kata para ulama, hadza min aqwa. Yani mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir pagi 100 sore 100 itu merupakan sebab yang paling kuat seorang dilindungi dari syaitan. Itu ya kawan. Kemudian yang kedua, dia akan diberi pahala 100. Ini yang kedua. Yang ketiga diampuni dosanya 100. Yang keempat seperti membebaskan budak 10 tadi itu. Yang kelima, tidak ada orang yang beramal lebih baik daripada dia, kecuali yang beramal seperti dia atau lebih pada hari itu. 5 keutamaan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir pagi 100 sore 100. Itu ya ikhwan. Kemudian hadza yadullu ala anna itqal 'abdi afdal. Dalam hadis ini terkandung faedah bahwa membebaskan satu budak itu memiliki keistimewaan. Oh iya, dan juga membebaskan budak laki-laki lebih afdal daripada budak perempuan. Bahkan di sini perbandingannya membebaskan keutamaan membebaskan satu budak laki-laki sebanding dengan dua budak perempuan. Oleh karena itu fakana aktsaru utaqaihi min al-'abid. Kebanyakan dari budak yang dibebaskan oleh Nabi adalah budak laki-laki. Itu ya kawan. Ini salah satu dalil ya. Al-mawadhi' al-khamsa allati takun fiha al-untha 'ala an-nisf min adh-dhakar. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa bagian perempuan itu separuh daripada laki-laki. Iya. Dalil yang kedua aqiqah. Aqiqah kalau bayi laki-laki 2 kambing. Kalau bayi perempuan 1 kambing. Begitu ya kawan. Menurut pendapat jumhur para ulama. Kemudian dalam persaksian. Dalam persaksian 1 laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. Iya. Kemudian yang keempat dalam warisan. Lidzakari mithlu haddil unthayain. Bahwasanya bagiannya anak laki-laki 2 kali daripada perempuan. Gitu ya kawan. Ini 2 banding 1. Dan yang kelima diat. Yang kelima adalah diat. Diat ini maksudnya tebusan. Tebusan dalam pembunuhan. Itu yang dibunuh itu kalau yang dibunuh itu jika budak laki-laki, maka lebih banyak jumlah ontanya daripada yang dibunuh adalah budak perempuan.
Coba perhatikan di sini ya kawan. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Nabi SAW itu kaya. Punya kambing 100. Punya kuda, punya onta, punya peranakan kuda dan keledai. Punya keledai. Iya. Iya. Nah, tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kana ya'ishu 'ishatan fuqara. Tapi Nabi itu hidupnya seperti orang miskin. Iya, kif. Sebutkan di situ ada hadis dalam Riyadhus Shalihin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya sih Abu Hurairah. Waktu itu didatangi dia mencegat jalannya Rasulullah pulang. Di pinggir jalan beliau duduk. Ada apa ya Abu Hurairah? Biasanya Nabi itu kalau melihat ada Abu Hurairah di pinggir jalan berarti dia lapar, lagi lapar dia. Maka kamu lapar ke Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah membuka bajunya begini, ditampakkan di perutnya itu ada batu. Diikat untuk menahan lapar. Maka Rasulullah SAW membuka juga bajunya. Kalau itu Abu Hurairah baru 1 batunya. Nabi udah 3. Masya Allah. Iya ya kan, batu diletakkan di perut, lalu diikat untuk menahan lapar. Dan dia Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Walaupun demikian, apa itu ya kawan? Apa namanya? Di perutnya itu diganjel batu. Bahkan Rasulullah SAW ketika datang kepada Aisyah pagi-pagi setelah salat subuh itu, setelah terbit matahari, apakah kau punya makanan wahai Aisyah? Sarapan, untuk sarapan. Apa kata Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu aku puasa. Ya, coba lihat ya kawan. Yani beliau itu tawadhu dan ya Aisyul fuqara, hidupnya seperti orang miskin. Padahal beliau banyak kambingnya. Iya, itu ya jawab. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Saya awalnya baca di situ iskal itu nggak ngerti maknanya. Maknanya kan begini, ya Allah jadikan aku orang miskin, hidupkan aku di dunia seperti orang miskin, matikan seperti orang miskin, dan bangkitkan bersama rombongan orang miskin. Setelah saya baca keterangan dari Syekh Al-Albani bahwa di situ sahih katanya. Terus beliau mengatakan, yang dimaksud dengan miskin itu tawadhu. Itu ya kan. Bahwa makna miskin, karena kandungan miskin di situ maknanya tawadhu. Sehingga keterangan ini tidak bertentangan dengan doa Nabi yang lainnya. Nabi berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal faqah wal qillah wal dhillah wa a'udzubika min an adlim aw udlam. Hafalkan doa ini ya kawan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Kefakiran. Faqah itu artinya papa. Papa itu yakni tidak punya apa-apa dah. Bahkan kelit utang. Kemudian wal qillah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sedikit. Jadi apa namanya sedikit di sini maknanya segala sesuatunya itu sedikit. Apakah itu sedikit harta, apakah sedikit akhlak, apakah sedikit keimanan? Nah, itu makna sedikit. Nabi berlindung kepada Allah dari sedikit. Wa dhillah itu artinya kehinaan.
Dzillah itu artinya kehinaan. Wa a'udzubika an adlim au udlam, dan aku berlindung padamu ya Allah dari aku mendolimi orang atau didolimi orang. Coba lihat itu ya kawan. Pagi sore juga Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku ya Allah aku berlindung padamu dari kekafiran dan kemiskinan. Nah, maka berdasarkan hadis dari sini, benar apa kata Syekh Al-Albani bahwa dimaksud dengan miskinan di sini apa? Tawadhu. Tawadhu. Itu ya. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan sahabatnya supaya banyak harta. Allahumma akthir mali wa waladi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu bima ataitahu. Nabi mendoakan siapa itu ya kawan? Anas bin Malik. Ya Allah banyakkanlah harta Anas dan anaknya Anas dan berkailah apa yang kau beri kepadanya. Coba perhatikan itu ya kawan. Di situ doa Nabi dikabulkan oleh Allah sehingga hartanya Anas banyak. Dia termasuk orang paling kaya di Madinah. Kemudian dia punya anak laki-laki 70. Anak laki-lakinya 70. Dari mana tahu rawinya itu? Dari ketika Anas meninggal, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal, itu yang ngubur, di antara yang ngubur 70 anak laki-laki. Itu ya kawan. Dan juga Nabi SAW berdoa, Allahumma qdi 'anid dain wa aghnini minal faqr. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, aku tuntaskanlah utangku, bayarkanlah utangku, dan cukupilah aku dari meminta-minta kepada selainmu, sehingga aku tidak minta-minta kepada selainmu. Cukupilah aku dengan yang halal. Itu ya kawan. Nah ya, jadi makna miskinan di situ maknanya adalah tawadhu. Bahkan Rasulullah minta kaya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan dan takwa dan menjaga diri dari zina dan teman-temannya zina, yaitu homo dan lain-lain itu. Kemudian kekayaan. Kekayaan. Nabi minta kepada Allah kaya. Bahkan Nabi menganjurkan kita kalau misalnya melihat ada orang diberi kekayaan, maka adalah kita mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku minta kepadamu karuniamu dan rahmatmu, karena tidak ada yang memiliki keduanya kecuali Engkau ya Allah. Itu jelas menunjukkan bahwa seorang itu boleh kaya dan boleh meminta kepada Allah apa? Kekayaan. Iya. Kemudian jamaah sekalian, barakallah lana wa lakum. Sufyan bin Uyainah pernah ditanya di majelis di Mekah, apa yang lebih kau cintai, apa lebih kau suka wahai Syekh, kaya yang bersyukur atau miskin tapi sabar? Kata Sufyan bin Uyainah ini alim penduduk Mekah. Sebagaimana Imam Malik tokoh ulama di Madinah, kalau di Mekah itu tokohnya Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan bin Uyainah ini termasuk gurunya Imam Syafi'i di Mekah. Maka beliau mengatakan begini, saya baca dalam kitab dalam Al-Quran surat Shad. Di situ ada kisah dua nabi atau rasul, yaitu Nabi Ayub dan Sulaiman. Disebutkan dalam surat Shad dan dibacakan sama dia bahwa Nabi Ayub
diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan penyakit. Selama 7 tahun sampai dia jatuh miskin. Dan sakit luar biasa sampai kurus. Sampai istrinya waktu itu selama 7 tahun dia tidak minta disembuhkan oleh Allah. Karena dia tahu keutamaan sabar ya, dan ujian. Namun ketika dia melihat bahwa istrinya memotong rambutnya dalam rangka untuk dijual rambutnya untuk beli obat, barulah dia minta kesembuhan. Dan kesabaran Nabi Ayub ini dipuji oleh Allah, ni'mal 'abd innahu awwab. Bahwa Nabi Ayub itu sebaik-baik hamba dan dia senantiasa kembali taat dan tobat kepada kami. Yang kedua diceritakan oleh Allah adalah Nabi Sulaiman. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu raja. Dia Nabi, Rasul dan raja. Kaya dia. Iya kan? Dan Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Sulaiman dengan pujian yang sama seperti Nabi Ayub. Ni'mal 'abd innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba dan dia orang yang senantiasa kembali taat dan bertobat. Nah ya kawan, kata Sufyan bin Uyainah, karena apa namanya, Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Sulaiman dan dia kaya dengan pujian yang sama dengan Nabi Ayub yang miskin tapi sabar, kaya bersyukur Nabi Sulaiman. Nabi Ayub sabar, miskin sabar, maka a'jabu ilayya al-ghani syakir. Maka yang lebih aku sukai adalah kaya yang bersyukur. Kan pujiannya sama. Orang kaya bersyukur dipuji, ni'mal 'abd innahu awwab. Orang yang miskin tapi sabar, ni'mal 'abd innahu awwab. Apalagi di zaman sekarang ya kawan, yang imannya jauh di bawah Nabi Ayub. Ya kan? Orang-orang lemah imannya apabila diuji dengan kemiskinan, khawatirnya apa dia? Murtad. Di zaman sekarang ada orang murtad hanya diberi apa? Indomie, sembako, atau berobat gratis. Itu aja murtad. Banyak di daerah Donomulyo, terus daerah Gunung Kawi itu yang daerah mana sih namanya itu? Lupa aku namanya. Ada perkampungan Nasoro. Gerejanya gede-gede di situ. Gunung Kawi. Ya. Di Donomulyo, kemudian di Batu. Daerah pedesaan-pedesaan. Itu banyak para petani yang miskin. Akhirnya dikristenkan sama orang pastor-pastor dan penginjil. Apa sebab mereka murtad? Awalnya imannya lemah. Terus mereka terlilit utang karena mereka membiayai anak-anak sekolah kan. Akhirnya menjual sawahnya, habis sudah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Didatangi sama penginjil, akhirnya murtad. Maka bagaimana solusi kita ini? Solusinya kita harus berjuang ya. Jangan malas dan berdoa. Insya Allah diberikan kecukupan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah terbit matahari ya kawan. Tapi belum waktunya sholat syuruk. Oh sebentar, 1 menit lagi. Baik ya kawan. Sekarang kita membahas tentang petunjuk Nabi jual beli. Ya, habis ini baru kita setelah 10 menit baru sholat syuruk. Waba'a Rasulullah SAW mushtara. Nabi pernah menjual, Nabi pernah membeli. Wa kana syira'uhu ba'da an akramahu Allah bi risalatihi akthara min bai'i. Tapi setelah beliau jadi Rasul, beliau lebih banyak membeli daripada
menjual. Wa kadzalika ba'da al-hijrah la yakadu yuhfad anhu al-bay' illa fi qadaya yasira aktsaruha li ghairihi. Begitu pula setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya hampir tidak ada riwayat beliau menjual sesuatu kecuali sedikit. Ini lebih banyak yang lainnya. Ini para sahabat lebih banyak menjual. Kabi'il qadh wal halas fi man Yazid wa bi'uhu Ya'qub al-Mudabbar ghulam Abi Madhkur wa bi'uhu 'abdan aswad bi'abdain. Nabi pernah menjual bejana-bejana, iya, yang digunakan untuk makan minum atau ceretnya. Iya, Nabi juga pernah menjual budak yang minta untuk dijual. Jadi budak itu mengumpulkan harta kemudian membayar kepada Rasulullah SAW. Itulah arti mudabbar. Dan juga pernah Nabi menjual budak hitam ditukar dengan 2 budak. Nah itu ya kawan. Jadi Nabi jarang menjual, lebih banyak membeli. Wa amma shira'uhu fa katsir wa ajara wa istajara wa istijaru akthar min ijari. Nabi lebih banyak membeli daripada menjual. Dan Nabi juga pernah menyewakan. Dan Nabi juga pernah menyewa. Tapi Nabi menyewa lebih banyak daripada menyewakan. Nabi menyewakan itu qabla nubuwah, itu fi ri'ayatul ghanam, itu menyewakan kambing-kambing untuk diambil susunya. Wa ajara nafsahu min Khadijah fi safar. Nabi juga pernah menjadi pegawai, mendapatkan upah, ya, dari Khadijah ketika Nabi membawakan hartanya menuju Syam untuk mengantarkan barangnya Khadijah menuju Syam. Ya. Apabila mudharabah bagi hasil, maka Nabi orang yang amanah. Begitu pula dalam hal dengan pegawainya dan wakilnya dan yang investasi, maka beliau aminun, amanah idza qabadal mal, jika memegang harta. Wakilun idza tasarrafa fi. Nabi pernah jadi wakil. Wakil itu utusan yang mewakili pedagang. Ya, seperti dari Khadijah, membawakan dagangannya Khadijah. Wa ajir fima yubashiruhu bi nafsihi minal amal. Bahkan Nabi pernah jadi pegawai, ya, bekerja beliau, syarik. Dan juga Nabi pernah investasi jika pasti ada keuntungan di situ. Begitu ya jemaah. Disebutkan oleh Jabir, semoga Allah meridhonya, disebutkan di sini riwayatnya oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu min Khadijah binti Khuwailid safratain ila Jarash kullu safra bi qalus wa qala sahihul isnad. Qalus, ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja, ya, disewa oleh Khadijah. Nah, beliau menawarkan dirinya untuk membantu Khadijah jadi pegawai, ya, 2 kali safar membawa barangnya ke sebuah tempat. Maka 1 kali perjalanan Nabi dibayar qolus. Qolus itu sejumlah uang. Begitu ya, ikhwah. Dalam sebuah riwayat makna jurash, kalau tadi jarosh,
di sini Juros. Juros itu maknanya sebuah tempat di Yaman. Kalau Juros, kalau Jaros pakai shin dengan fathah jim itu sebuah tempat di Syam. Jadi kadang ke Yaman, kadang ke Syam. Ke Yaman ketika musim dingin, ya ke Syam ketika musim panas. Kenapa ya kawan? Karena kalau musim dingin di Syam itu dingin sekali, ya sehingga Nabi membawa dagangannya Khadijah ke Yaman. Yaman agak hangat karena posisinya di selatan Mekah. Ketika musim panas di Syam itu hangat sehingga membawa dagangnya ke Syam. Demikian ya ikhwan. Wa syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima alaihi syariku qala ama ta'rifuni. Ini Nabi juga pernah investasi. Yani urun begitu bagi hasil. Ya. Maka ketika syarik yani sama-sama investasi itu bertanya melihat Nabi, maka Nabi mengatakan kepada dia ama ta'rifuni. Apakah kau tidak mengenal aku? Maka setelah itu Nabi mengatakan amma kunta tak syariki, bukankah kita pernah bagi hasil, fa ni'ma syarikun ta. Baik. Maka sahabat itu mengatakan, orang itu mengatakan kepada Rasulullah, kau sebaik-baik investor, kau sebaik-baik orang yang kalau orang dagang itu investasi itu yang terpercaya. Kuntala tudari wala tumari. Kau tidak pernah bertengkar, kau tidak pernah mempersoalkan. Ini kalau untung bagi dua sesuai dengan kesepakatan, kalau rugi ya ditanggung bersama. Dan Nabi juga ketika bagi hasil itu, nah jika didolimi misalnya sama para pembeli, maka Nabi membela sahabatnya itu. Iya, begitu ya kawan. Dan Nabi juga pernah menyuruh seseorang menjadi wakil dalam urusan perdagangan atau membeli. Dan Nabi lebih banyak menyuruh, yakni menunjuk satu wakil untuk melakukan yakni beli transaksi. Wa ahda wa qabla hadiyah wa athaba 'alaiha wa wahab. Nabi pernah memberi hadiah dan Nabi menerima hadiah karena beliau dan Ahlul Bait tidak menerima sedekah dan zakat, tapi menerima hadiah. Apa bedanya ya kalau hadiah dengan sedekah? Kalau hadiah itu nggak minta, diberi. Nah itu namanya hadiah. Kalau sedekah umumnya minta. Seorang itu minta diberi sedekah atau zakat. Kalau hadiah nggak minta. Ketika dia nggak minta diberi, boleh terima. Itu Rasulullah dan keluarganya. Dan Nabi juga membalas orang yang memberi hadiah dengan hadiah yang semisalnya atau mendoakannya. Nah, ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa wahab wa tahab. Iya, makna wahaba sama dengan ahda ya kawan, ini memberi. Nabi memberi dan juga menerima pemberian. Bahkan Nabi pernah menerima hadiah dari orang Raja Mukaukis itu, 2 budak perempuan dan keledai warna putih namanya Duldul. Yang satu budak namanya Maria, maka dinikahi sama Rasulullah SAW. Sedangkan yang satunya diberikan kepada sahabatnya. Demikian ya kawan. Ya sampai sini dulu ya. Barangkali ada yang mau bertanya, mau sampai kurang 3 menit lagi terbit matahari. InsyaAllah kita sambung lagi di lain kesempatan biidznillah ta'ala.
Ya sudah, kita kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Dengan doa dulu, Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bisari, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى والعفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا من المؤمنين والمسلمات ومن المسلمين والمسلمات ولأجدادنا وجداتنا من المسلمين والمسلمات ولأهل بيتنا وذريتنا ولأقربائنا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.